Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dikarenakan waktunya ya mau jam 8, kalau kita lanjutkan ini materinya banyak lagi maka mungkin di kesempatan kali ini saya ingin meringkas materi kita yang tadi kita sampaikan. Yang pertama yaitu pembahasan kita semuanya berkaitan dengan apa? Witir. Ya. Yang pertama hukumnya tadi apa? Sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan yaitu pendapat jumhur. Keutamaannya tadi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala witir dan Allah menyukai witir. Dan juga keutamaan yang lainnya itu apa? Bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada ahli Quran agar mereka salat witir. Nah, akan tapi perintah ini bukanlah wajib, akan tapi sunnah muakkadah. Waktunya tadi sudah disebutkan kapan? Setelah salat Isya, sekarang sampai fajar ya, sampai terbit fajar. Ya, yang paling utama tentunya di sepertiga malam terakhir. Nah, selanjutnya boleh bagi seseorang sholat witir di awal waktu, boleh sholat witir di akhir waktu, boleh di awal malam ataupun di akhir malam. Ya, bagi siapa? Yaitu disunnahkan bagi orang yang bisa bangun tengah malam atau bangun akhir malam, maka bagi dia disunnahkan sholatnya kapan? Ya, sholatnya di malam hari atau di sepertiga malam terakhir. Boleh nggak di awal malam? Boleh saja. Ya. Dan bagi orang yang kesulitan untuk bangun tengah malam, maka apa? Disunnahkan untuk apa? Sholat di awal malam. Jumlah rakaat witir. Tadi jumlah rakaat yang paling sedikit berapa? 1. Di sini yang paling banyak tadi berapa? Yaitu sebutkan 11. Dan 13 tadi disebutkan. Dia di sini apa? Bahwa 2 rakaat ini termasuk salat 2 rakaat fajar. Salat 2 rakaat sunnah fajar. Ya, dimasukkan yaitu 13. Kalau misalkan 13 ya. Selanjutnya, kalau witirnya 3 rakaat, maka yang disunahkan membacanya itu apa? Di rakaat pertama baca Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan juga rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ya. Selanjutnya pembahasan kunut, yaitu kunut di dalam witir ini ya sunnah. Disunnahkan ya, sebagaimana Nabi SAW ya memerintahkan atau memberikan kalimat-kalimat doa-doa yaitu kunut witir kepada Hasan, yang mana kita sering dengarnya di mana? Di doa kunut subuh. Sebenarnya bukan kunut subuh itu ya. Makanya tadi bagi orang yang berpendapat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan, berarti apa? Bahwa doa tersebut Nabi SAW ajarkan kepada Hasan, yaitu untuk apa? Kunut witir. Ya, kunut witir ada juga doa-doa yang lainnya, bukan hanya ini. Ya. Selanjutnya, tadi kunut itu sunnahnya kapan? Setelah ruku apa sebelum ruku? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa apa? Pendapat jumhur mengatakan bahwa yang sunnahnya afdalnya setelah ruku. Kalau sebelum ruku boleh apa enggak? Hukumnya boleh. Boleh setelah ruku, boleh sebelum ruku. Dua-duanya ada dalilnya. Paham sering ya? Kalau di sini pendapatnya yaitu apa? Kalau Syekh Abdul Azim di sini berpendapat bahwa kunut witir ini hanya sebelum ruku ya. Adapun kita mengikuti pendapat jumhur, yang mana kunut ini boleh setelah ruku ataupun boleh sebelum ruku karena dua-duanya ada dalilnya. Di sini sebutkan juga tentang kunut di dalam salat-salat fardu tidak disyariatkan kecuali kunut nazilah.
ya. Kecuali kunut nazilah, yaitu kunut ketika apa? Kaum muslimin diserang oleh musuh, ya kan? Kaum muslimin dibantai oleh musuh dan seterusnya. Maka boleh dan disyariatkan melakukan kunut nazilah, yaitu mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir. Ya, yang telah apa? Membunuh, menyiksa kaum muslimin. Dan kunutnya ini dilakukan setelah ruku'. Dilakukan pada 5 kali sholat, ya, bukan sholat tertentu. Ya, ini kunut nazilah. Sebagaimana ya, mungkin sudah kita lakukan kalau di mahat kita kemarin ketika ada perintah dari pemerintah ya, tentang kunut apa? Kunut nazilah ini, maka kita apa? Melakukan kunut tersebut. Ya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya semuanya melakukan kunut nazilah. Ya. Dan tadi pembahasan terakhir yaitu apa? Tentang kunut subuh. Kunut subuh di sini pendapat Syaikhul Azim di sini berpendapat bahwa kunut ini adalah bid'ah, tidak disyariatkan, dan saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu pendapat ulama dari ulama ahli sunnah, paham ya? Dan juga ada pendapat yang lainnya mengatakan bahwa kunut subuh adalah sunnah. Ya. Jadi maka di kita jangan apa? Jangan sampai berpecah dalam masalah ini. Yang penting apa? Kita lihat dalilnya. Karena ketika ada perbedaan pendapat, maka bukan kita melihat kepada Ustadz Fulan, kepada Ustadz Alan, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika ada perbedaan pendapat ya di dalam agama kita, maka apa? Dikembalikan kepada qala Allah dan qala ar-Rasul. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara kalian terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka para ustadz sama lebih tingginya lagi para ulama juga berpendapat, yaitu apa? Ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, paham ya? Kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapatnya benar, paham ya? Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapatnya salah. Akan tapi para ulama kita harus menghormati mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad, orang-orang mujtahid, orang-orang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, ya, ilmunya sangat tinggi. Ya, bukan berarti mereka adalah orang-orang yang suci dari kesalahan, tidak. Karena orang yang dijamin suci dari kesalahan hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, maka hal ini biasa, harus kita kembalikan kepada qaul Allah dan qaul ar-Rasul. Ya. Kalau kita kembali kepada qaul Allah dan qaul ar-Rasul, walaupun berbeda pendapat, akan tapi apa? Kita akan adem, ya kan? Karena kita melakukannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara kita yang lain berbeda pendapat melakukannya juga karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Ya. Jadi karena kita dituntut untuk mengikuti dalil, bukan untuk mengikuti seseorang. Ya, mungkin itu secara singkat yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, jadi bagaimana dengan orang yang sholat malam atau sholat tarawihnya 4 dan juga 3? Yaitu tadi melihat kepada yaitu perkataan Aisyah yang menjelaskan bagaimana sifat sholatnya Rasulullah SAW. Yang mana di sini Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan. Yang mana Rasulullah SAW tidaklah menambah baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan, tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. Lalu disebutkan apa? Salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang panjangnya dan juga bagusnya. Yaitu apa? Salat Rasulullah sangat panjang, sangat lama, dan juga sangat bagus. Itu maksudnya.
Kemudian apa? Salat 4 rakaat lagi. Kemudian salat 3 rakaat sebagai apa? Witirnya. Jadi pendapat pertama ini secara zahirnya berarti apa? Ya Rasulullah salat apa? 4 rakaat, ya enggak? Paham ya? Inilah pendapat pertama, ya kan? Melihat kepada zahir hadis ini, melihat zahir kepada perkataan Aisyah di sini. Akan tapi pendapat yang lebih kuat adalah apa? Bahwa salatnya dilakukan 2 rakaat. Kenapa? Karena dalil yang lain tadi Nabi SAW mengatakan salatul laili masna. Salat malam itu adalah apa? 2. Paham ya? Berarti 4 rakaat ini maksudnya bagaimana? Ya salatnya 2 rakaat, setelah itu apa? Istirahat dulu atau tidur dulu, ya kan? Setelah itu lanjutkan apa? Salat lagi. Kita apa? Ya 2 rakaat lagi. Setelah itu istirahat dulu dan seterusnya. Paham ya? Itu maksudnya, wallahu a'lam. Ini pendapat yang kedua ini yang lebih dekat karena apa? Kita gabungkan dalil-dalilnya. Paham ya? Adapun yang berpendapat seperti itu ya, kita ya ini kan salat sunnah, ya kan? Kita harus berbesar hati, ya kan? Walaupun misalkan kita apa? Berpendapat bahwa yang lebih tepat, yang lebih benar adalah apa? Yang salatnya 2 rakaat sebagaimana sabda Nabi SAW apa? Salatul laili masna. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan Ustaz bahwasanya ada lafaz untuk khusus dua qunut di witir tadi kan Allahumma inni dan seterusnya itu. Apakah ada lafaz khusus juga untuk misalkan doa lah untuk lafaz khusus salat subuh ada enggak? Maksudnya qunut subuh lafaz khususnya ada enggak? Nah, untuk dalil qunut subuh makanya di sini tidak didapatkan. Allah a'lam. Maka tadi dalil yang tentang Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya juga apa? Itulah dalil tentang apa? Salat qunut witir. Tadi jelas disampaikan di sini, ya kan? Yaitu di sini dari Hasan bin Ali. Yaitu Nabi SAW mengajarkan yaitu apa? Doa qunut witir, Allahumma hdini fiman hadait. Bukan untuk salat sunat, bukan salat untuk qunut subuh. Paham ya? Maka ini diantara yang menguatkan bahwa qunut subuh tersebut apa? Tidak disyariatkan. Paham ya? Kalau misalkan disyariatkan, pasti ada dalilnya. Nabi SAW apa? Mengatakan apa dalam qunut subuh tersebut. Wallahu a'lam. Paham ya? Yang lainnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat witir, adakah sholat zikir atau Boleh, ya boleh. Setelah sholat witir, ya boleh, bebas. Ya, zikir. Bahkan setelah witir, sholat sunnah boleh nggak? Boleh. Paham ya? Boleh. Tadi kan apa? Nabi SAW ketika sholat 9 rakaat, ya kan witir. Setelahnya apa? Sholat 2 rakaat. Paham ya? Kalau misalkan kita mau apa? Sebelum tidur, boleh nggak kita sholat witir dulu? Boleh. Sholat witir misalkan 1 rakaat atau 3 rakaat, kemudian tidur. Kalau malam hari kita bangun, maka apa? Maka kita sholat lagi boleh. Akan tapi jangan sholat witir lagi. Sholat malam 2 rakaat tanpa witir. Paham ya? Karena Nabi SAW mengatakan apa? La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Paham ya? Jadi boleh. Ya, setelah witir itu sholat lagi atau setelah witir apa? Zikir dan seterusnya boleh. Wallahu a'lam. Yang lainnya silakan. Ya, Pak, silakan. Doa khusus setelah ya salat witir itu yang dibaca subhan qudus apa? Rabbul malaikat waruh itu diantaranya. Ya. Adapun doa-doa yang lainnya secara umum boleh? Boleh. Secara umum. Ini soal sunnah. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Apa dulu masalah sholat yang mulai itu kan yang kebanyakan manusia kan berjamaahnya kalau Ramadan kan. Kalau misalkan di luar Ramadan itu ada seorang mengumpulkan manusia terus sholat berjamaah yang mulai gimana? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Misalkan mungkin suatu ada acara ya, mau ada acara apa mungkin atau ada acara rapat atau terakhir kita sholat dulu, sholat tahajud dulu ya kan 2 rakaat, itu dibolehkan nggak?
Salat jamaah, salat malam jamaah. Ya dibolehkan selama tidak dijadikan untuk apa? Kebiasaan. Paham sering ya? Kalau sesekali boleh. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah salat malam, lalu apa? Tiba-tiba ada Ibnu Abbas datang. Salat di kiri Nabi SAW, ya enggak? Lalu Nabi pindahkan, geser ke sebelah apa? Ke sebelah kanannya. Itu kan lagi salat malam. Paham sering ya? Berarti boleh. Salat malam berjamaah. Paham sering ya? Boleh. Akan tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan, bisa dijadikan sebagai sunnah dan seterusnya. Paham sering ya? Akan tapi kalau sesekali, wallahu a'lam boleh. Ya. Ada lagi yang lainnya? Sudah? Ya. Untuk sholat witir itu kan ada yang langsung 3 rakaat langsung, ada yang 2 terus 1. Nah itu afdolnya gimana? Afdalnya kalau dua-duanya maka ini dijelaskan ulama boleh ya. Dua-duanya boleh. Boleh langsung 3, ya kan? Boleh 2 rakaat salam lalu 1. Paham sering ya? Nah, kembali lagi. Kalau misalkan kita lihat sholat witir, boleh witirnya 1 rakaat, ya enggak? Boleh juga witirnya 3 rakaat, ya kan? Dan 3 rakaat juga boleh tadi. Boleh tadi 2 rakaat dulu lalu 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat tanpa apa? Tanpa duduk, yaitu di rakaat kedua. Dua-duanya dibolehkan. Ya. Kalau misalkan kita merujuk kepada sabda Nabi SAW, salatul laili masna masna, maka yang afdal adalah apa? 2 rakaat, 1 rakaat. Paham sering ya? Karena 3 rakaat ini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, ya enggak? Ya kan? Apakah langsung 3 dan seterusnya, ya kan? Kalau kita merujuk kepada dalil yang lainnya, maka apa? Yaitu salatnya 2 rakaat lalu 1 rakaat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Sudah? Kalau sudah kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.